Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswiku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada ketua kelas. Rabbi udini ilma warzuqni rahmat. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku ilmu yang baik dan bermanfaat. Nah, kemarin kita udah belajar tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Kemarin kita udah mengukur sudut-sudut pada dua garis sejajar ini. Masih ingat? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui konsep kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Apa itu kesebangunan dan kekongruenan? Ada yang tahu? Ya apa? Kongruen adalah bangun datar yang sama. Iya betul. Jadi kongruen itu adalah bentuk yang sama. Dan di sini kita mau mengukur bentuk bangun datar. Apakah bangun datarnya sama? Dalam ibu ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara menentukan panjang sisi pada dua garis yang kongruen? Ada yang tahu? Jadi, untuk menentukan panjang sisi pada dua bangun yang kongruen, yang pertama panjang sisinya harus sesuai. Jadi kalau misalkan di sini ibu ada, nah di sini ibu ada gambar segitiga, nampak? Di sini ada segitiga lebih besar kan daripada yang di sebelahnya. Nah, jadi bangun ini karena bentuknya sama, jadi disebut sebangun atau kongruen, ya. Kemudian, apa aja sih syarat dua bangun datar yang sebangun? Ada yang tahu? Jadi ada syarat-syarat dua bangun datar yang sebangun. Pertama, sudutnya harus sesuai atau harus sama. Coba kita lihat di segitiga ini. Kira-kira sudutnya sama nggak dengan ini? Sama ya. Kemudian sisinya juga harus sama. Selain sudutnya yang harus sama, sisinya juga harus sama. Karena di sini ibu ada 6 cm, berarti ini 2 kali lipat dari yang kecil, ya. 6 dibagi 2 berapa? 3, berarti bangun datar yang ini sisinya 3 cm. Jadi apa saja konsep dari kesebangunan dan kekongruenan? Ya apa? Ya betul sekali. Jadi kalau sebangun itu sudutnya sama, sisinya sama. Dan kongruen itu juga sama. Sudutnya sama, sisinya sama. Jadi udah tahu ya tadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Jadi itu adalah bangun datar yang sebangun. Gimana cara mencarinya? Tinggal kita bagi aja sisinya dan sudutnya, ya. Jadi tugasnya kalian menggambarkan belah ketupat. Bangun datar belah ketupat. Kemudian kalian hitung sisi dan sudutnya. Kemudian jelaskan kesebangunan dari belah ketupat tersebut dan presentasikan ke depan. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Udah selesai diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami telah membuat gambar belah ketupat dan bangun yang kami dengannya. Misalnya, kita membuat belah ketupat dengan panjang sisi 6 cm, luas sisi belah 6 cm, sudut tajamnya 60, sudut umumnya 120. Bangun yang dibangun bisa berupa belah ketupat lain dengan ukuran yang berbeda, tapi bentuk dan perbandingan sudut yang sama. Misalnya, panjang sisi 3 cm, sudut tajamnya 60 cm, sudut umumnya 120. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sini 6 cm, 6 cm, semuanya 6 cm. Dan sudut tajamnya itu 60 derajat. Sudut tumpulnya 120 derajat ya. Kemudian sebangun dengan bangunan yang sebelahnya, yaitu dengan karena di sini sisinya 6 cm, kita bagi dua, jadi yang ini berapa cm? 3 cm ya kan? Nah, kenapa sudutnya sama? Kenapa juga ini 60 derajat, ini 60 derajat, 120 derajat, 120 derajat? Ada yang tahu? Jadi, karena sudut tajam dan sudut tumpul itu bentuknya sama, walaupun dianya ukurannya berbeda, tapi yang namanya sudut tajam dan sudut tumpul itu ukuran derajatnya sama. Nah, yang beda berarti sudut ya di sebelah. Kalau di sini 10 derajat, maka di sini 5 derajat. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan bangun datar yang sebangun dan pengukuran? Bangun datar yang sama, Bu. Ya, bangun datarnya sama, tetapi ukurannya berbeda. Apa yang berbeda? Ukurannya. Ukuran apa? Sudut atau sisi? Sisi. Sudut atau sisi? Sisi. Jadi, sisinya yang berbeda. Kalau sudutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita bahwa sudut tajam dan sudut tumpulnya itu sama. Semoga semua paham pada pembelajaran hari ini dan bermanfaat juga untuk mengukur suatu bentuk yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Setelah selesai pembelajaran kita hari ini, doa ulang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada ketua kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah